Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Buya Salsafat, guru kita. Beliau juga senior dari saya, Bapak Ibu, dan juga si alma mater. Kemudian sebetulnya di sini ada juga guru-guru kita nih, Pak Gusman. Sebenarnya kau guru baguru sama Pak Gus. Raja baraja Pak. Ingin mengen gitu. Kemudian Pak Wahyu. Biasanya ibu banyak petang nak. Kalau nak salah petang kau sampai kemari ibu. Coba bapak yang nak do petang. Ya. Banyak beralik bu ya. Tentu tidak bosan-bosan kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga kita bisa hadir ke Pondok Tadabbur Al-Quran ini. Tentu kehadiran Bapak Ibu semuanya hadir dalam majelis ini. Dulu saya pernah menyampaikan, saya pernah menyampaikan kepada ibu-ibu bahwa belajar satu ayat saja dari kitab Allah itu pahalanya besar sekali. Ya Abazar li an taghdwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata raka'atin. Engkau pergi pada pagi hari belajar satu ayat dari kitab Allah, satu ayat. Kalau Buya Sasapat kan tadi satu ayat ya Pak. Khairul laka min an tusalli mi'ata raka'atin. Itu lebih baik dibandingkan engkau salat sunat 100 rakaat. Nah, pernah ibu salat sunat 100 rakaat? Itu keutamaan, salah satu keutamaan kita hadir dalam majelis ilmu belajar tentang kitab suci Al-Quran. Itu pesan Rasul kepada sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Semoga Bapak Ibu selalu komitmen meluangkan waktu pada hari Sabtu. Sabtu hari Minggu ada, Bang? Hari Minggu ada ya? 3 kali ya. Mudah-mudahan komitmen tadi ya, bagus. Meluangkan waktu hadir ke Pondok Tadabbur Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, saya diberikan tugas untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Al-Quran berbicara kepada kita tentang ibadah, mentadaburi ayat-ayat ibadah. Jadi tadabbur Al-Quran itu beda sedikit dengan tafsir gitu. Kalau tafsir itu agak lebih mendalam, tapi tadabbur Al-Quran ini bagian dari tafsir Al-Quran. Jadi kalau tadabbur itu Bapak Ibu membaca ayat, kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat. Setelah kita baca, bagaimana ayat itu bisa kita renung. Buat renung ayat itu Bapak Ibu. Setelah itu bagaimana kita mengambil hikmah dari ayat itu. Setelah itu bagaimana ayat yang kita tadaburi tadi itu membumi di dalam kehidupan kita. Nah, itu penting sekali dalam konteks kita bicara tentang tadabbur Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kita telah membahas tentang salat, karena kita mengambil salat dulu, bahwa
Ayat yang kita tadabburi kemarin itu bicara tentang bagaimana sesungguhnya menegakkan salat dalam pandangan Al-Quran. Jadi Al-Quran ketika bicara salat pasti sebelumnya kata tegak, ya kan? Akim, aqama dan sebagainya. Kalau kata Quraisyab dalam tafsir Al-Misbahnya itu, kata menegakkan itu melaksanakan salat sesempurna-sempurnanya. Baru disebut itu menegakkan ibadah salat. Kemudian kita bahas kemarin bagaimana cara menegakkan salat secara sempurna, itu tuntunannya juga diajarkan oleh Nabi SAW. Mulai dari kauliyahnya, mulai dari fi'liyahnya, mulai dari qalbiyah. Ada 3 hal yang setelah saya sampaikan kepada ibu kemarin. Kalau kita melaksanakan salat secara sempurna itu, ada rutinitas salatnya, ada kualitas salatnya, ada kuantitas salat. Kalau dari segi rutinitas salat, ya kan, salatnya terus menerus, kemudian tidak ada upaya dia meninggalkan salat seperti apapun keberadaannya, walaupun dia berada dalam perjalanan, rapat dan sebagainya. Di situ akan tampak nanti orang-orang betul-betul menegakkan salat atau tidak, dikala ada masa-masa yang krusial yang dihadapinya. Itu tampak sekali nanti Bapak Ibu, orang semayang atau enggak. Misalnya kalau dalam perjalanan itu gak sulit itu Rasul, nampak dia orang semayang atau enggak. Karena dalam perjalanan itu kan sangat banyak orang-orang tidak melaksanakan salat. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu ya, ada orang pergi umrah ke meninggal semayang Pak Gus, ya kan? Ada meninggal semayang ya, karena memang ketika masa krusial itu baru dapat ditentukan kita benar-benar menegakkan salat atau tidak. Setelah kita rutin menegakkan salat, tidak hanya berhenti sampai di sana. Bagaimana kualitas salat yang kita kerjakan selama ini? Nah, kualitas salat itu kemarin kita singgung ibu-ibu, Pak Ibu sekalian. Bagaimana kauliyahnya, bagaimana fi'liyahnya, bagaimana qalbiyah. Yang dikatakan kauliyahnya, kalau orang dulu menyebut buah semayang. Li batu-batu buah semayang itu yang kita ucapkan menurut kaedah yang benar, sesuai dengan ilmu tajwid, hukum huruf, sifat huruf, makhrajul huruf dan sebagainya. Latak huruf itu kita ucapkan Bapak Ibu itu benar-benar atau tidak. Nah, karena Al-Quran itu kalau salah mengucapkannya maka salah artinya. Jadi kalau dapat ibu-ibu, bapak balik diambil buku-buku pedoman salat itu, kita ulang balik bacaan salat yang kita baca selama kok. Li bana-bana atau tidak. Atau melenceng Pak selama kok Pak. Antara 80 tahun itu sana salah. Kadang wa ma'ana minal musyrikin wa ana minal itu ada betul-betul tuh Pak. Ada menyebut wa ana minal musyrikin bagai. Wa ma'ana minal muslimin. Kadang mau balik-balik sih itu kan. Aziz dari segi bacaan saya baru. Ya kan, bacaan terus tape inna salati. Adonan inna salatinya kan aja tape itu. Inna salati, bukan inna salati. Wa nusuki. Jadi seolah-olah wak membaca, tak baca langsung buah sumahyang tu, tabayang dia wak gitu. Wa nusuki, wa mahya, ya, wa mamati dan sebagainya. Nah, setelah kita bicara tentang kauliyah salat, ada namanya apa lagi Pak Ibu setelah kauliyahnya? Fi'liyahnya. Kok kita bicara dalam konteks salatnya punya kualitas. Cara mengerjakannya lagi. Li betul-betul mengerjakan salat menurut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petang ibu-ibu mulai dari jam berapa kalau salah petang tuh? Jam 9 sampai jam 2 balik. Saya mempraktikkan cara salat menurut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari takbir awak cara takbir. Mungkin cara takbir saya assalamualaikum banyak lu mana ibu ya. Adona takbirnya panjang, adona lewat gitu kan. Karena takbir itu kondisi tangan tidak terlalu dilebarkan, tidak terlalu dirapatkan. Jadi santai. Ibadah salat adalah ibadah yang mengajarkan kita hidup santai dan tenang. Lurus sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kuping telinga. Kadang semayang saya ibu ada yang mereka bagi semayang sebegini. Padahal kita lurikan ke muka, letakkan luri kamari ataukah kuping telinga awak.
Ikut saya ibu, kalau kita lihat setiap hari itu banyak yang alun sempurna cara mempraktikkan salat. Alun ruku'nya, alun sujudnya, alun duduk di antara dua sujudnya, tahiyat awal, akhir dan sebagainya. Itu sebenarnya bicara tentang fikih. Kita tidak bicara fikihnya itu. Kita hanya menyampaikan tentang bagaimana tuntunan salat yang benar itu. Jadi, kemudian setelah salat kita tegakkan menurut tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hal lagi, Bapak Ibu, adalah salat yang ditegakkan punya ruh. Kalau bacanya, kalau salatnya la tarwi menarui, bacanya yang benar, cara mengerjakannya benar. Ada yang kualitas itu yang terakhir adalah salatnya punya roh atau tidak. Roh itulah disebut khusyuk. Ar-ruhu khusyuk. As-salat as-salah. Salat itu adalah ruhnya salat. Khusyuk itu adalah ruhnya salat. Al-khusyuk ruhus salat. Nah, kemudian adakah Al-Quran berbicara tentang khusyuk itu, Bang? Nah, tentunya ada. Bagaimana Al-Quran berbicara, konteks kita mentadaburi ayat-ayat ibadahku, Bapak Ibu. Adakah menurut Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita salat yang ditegakkan itu khusyuk? Nah, maka kita temui di dalam Al-Quran. Kita baca nanti ayat yang ke-45 dari surat Al-Baqarah. Coba Bapak Ibu buka. Di sana Al-Quran berbicara kepada kita bagaimana khusyuk itu. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan Bapak Ibu secara terperinci ya. Nanti secara terperinci itu diformulasikan oleh banyak ulama. Tapi poin-poin penting yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita bagaimana kita bisa salat khusyuk. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-45. Tahu tamu Bapak Ibu? Coba dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini para ulama menyebut Al-Quran bicara kepada kita tentang bagaimana khusyuk itu. Wasta'inu, dan minta tolonglah kamu. Minta pertolonganlah kamu kepada Allah. Bisabri wassalah. Bi itu dengan as-sabri sabar, as-salat salat. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, sesulit apapun hidup kita, apapun musibah yang menimpa, kita ingat-ingat Al-Quran ini menyuruh kepada kita sabar dan salat. Ini kedua-duanya Bapak Ibu tidak bisa dipisah, Pak. Makanya ada waw ataf namanya. Waw ataf itu berfungsi sebagai limut lakil jam'i, satu kesatuan yang tak terpisah. Orang yang sabar tidak akan sempurna tanpa salat. Orang yang salat
ndak ada kesabarannya dah Pak. Maka ndak bisa salat khusyuk capai. Sebab wak semayang tu membutuhkan kesabaran. Kesabaran itu kan tenang, damai, ya kan? Kan itu sabar tuh. Tidak terburu-buru itu bagian dari kesabaran. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan salat, dengan sabar dan salat. Ya kan? Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu. Tapi kalau ulama tafsir lain baca Bapak Ibu, innaha ini meskipun dhamirnya adalah muannas, itu seolah penyatuan dari sabar dan salat yang tak terpisah kedua-duanya yang dituju. Karena yang tidak terpisah tadi, dan sesungguhnya sabar dan salat, tapi ada juga yang menyebut dhamir ha itu kembali kepada salatnya. Dan sesungguhnya sabar dan salat, atau juga bisa kita artikan, dan sesungguhnya salat itu la kabiratun, sungguh sangatlah berat. Nah, Bapak Ibu cari itu kan dua taukid itu Pak. Nun taukid c, lam taukid c. Wa inna la kabir, kabir itu tuh isimnya tuh apa tuh? Lebih itu, kabir itu, fa'il itu. Ya kan? Dan sesungguhnya salat itu sungguhlah amat berat. Kecuali illa alal khashilin, illa alal khashin, kecuali yang tidak berat adalah terhadap orang-orang yang khusyuk. Nah, coba kita tanya sehari-hari Pak Ibu. Yuk batu barik salat kita enggak? Bagi orang-orang yang tak terasa khusyuk, barik nak salat dirinya. Kalau ngeri ambo Pak Ibu dalam kesiaran itu salat tu barik Pak. Salat subuh berjamaah ke musaji. Barik itu enggak Pak Ibu? Ah, barik kan? Mana rancak bagi anak muda tu menjujang karuang menjujang padi dua karuang dibandingkannya tagak sama subuh rakaat ke musaji. Tandunya salat tu ya barik Pak. Kadang Bapak Ibu tanpa awak sadari awak sedang lama-lama awak baca itu. Orang azan Pak. Mangkek kaki awak berhenti awak beribadah tu Pak, tu barik. Makanya salat tu barik awalnya. Ya kan? Allah sendiri menyebut dalam Quran itu sesungguhnya salat itu amatlah berat dikerjakan. Berapa banyak orang yang salat? Aku Google Pak. Salat di Indonesia. Berdasarkan survei Indonesia Muslim Report tahun 2019, hanya 38,9% umat Islam di Indonesia yang selalu menunaikan salat 5 waktu. Hanya 2% di antara mereka yang selalu salat berjamaah. Para banyak. Kalau penelitian kok berarti itu nak sembarang saja dong. Data-data yang dia bacanya kan. Semua yang berjamaah ke musaji siapa 2%-nya. Nan semayang saja 38,9%. Kan betul barik sabi Al-Quran itu. La kabiratun, taukidnya dua di situ. Wa inna la kabi, la itu cik liang. Anak bapak ibu saya di rumah misalnya. Barik tu nak salat tu di rumah tu anak-anak bapak. Salat subuh anak-anak tu barik baik. Manjagun saya barik Pak. Anak-anak muda tu Pak nih. Yu barik semayang punya kerajaan. Kadang mau berlagu saya wak jonak aku punya semayang lah bagus. Amun anak bu empik laki baik. Jadi ada nang sadar ada tu nak sadar ada juga. Tiko sadarnya, nyo rajin lah Pak. Ya kan? Yuk batu barik illa ala khashin, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk salatnya itu nak barik.
Orang yang khusyuk salat itu kan tentu salat menjadi sebuah kebutuhan jiwa. Inyo damai dengan salat, inyo tentram dengan salat. Maka salat bagi mereka tidak menjadi sebuah beban. Orang kalau semayang menjadi sebuah kebutuhan jadi beban tidak Bapak Ibu? Contoh Bapak Ibu apa kebutuhan makan. Apa ri lapar kini misalnya, wak ka makan, beban tidak makan ka makan tetap. Pari lapar apa? Tidak beban Bapak Ibu. Tapi kalau makan ube, wak sakit bukan ni makan ube beban dia wak tu Pak. Ya kan? Jadi kalau menjadi kebutuhan, kan khusyuk itu bagian dari kebutuhan di situ. Nah, kemudian kita cari ayat yang ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada 2 poin penting di sini Bapak Ibu. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana khusyuk bisa dicapai. Nah, gitu Bapak Ibu cari ayat tadi. Alladzina, orang khusyuk itu adalah orang-orang. Alladzina itu orang-orang. Yazunnuna, zan. Yazunnun dalam tafsir Al-Misbah membaca ikut dugaan kuat. Tapi nak capai 100% dugaan kuat. Itu yazun namanya, Pak. Apa yang diduga kuat di sini? Annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya mereka akan menemui, akan menghadirkan Tuhan mereka dalam kehidupan mereka. Jadi kalau di Sikokok diambil Pak Ibu, salat yang bisa dicapai secara khusyuk menghadirkan Tuhan dalam salat kita. Yuk batu-batu hadir tarasu awak berdialog jo Allah. Cobalah Bapak Ibu menemui seorang pejabat, katakanlah Pak Presiden misalnya. Awak mengecek Pak Presiden, Pak. Mau ngecek Pak Presiden, Pak Prabowo mau ngecek misalnya. Pasti awak tarasu khusyuk apa mengecek tu karena awak berhadapan jo orang besar. Tak mungkin Bapak Ibu mau mengecek je Pak mau minape sih misalnya. Ambo menggaruk-garuk badan sih misalnya. Ya kan? Wah hadirkan dulu Allah dalam salat awak. Sebab kalau nak awak hadirkan Allah di dalam salat kita Bapak Ibu, sampai kapanpun khusyuk akan bisa kita capai. Nah, assalamualaikum misalnya Bapak Ibu, nak cuba rasul. Lai kita hadirkan Allah di dalam salat awak. Lah hadirnya assalamualaikum tolun. Anta abudullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah dalam konteks ini salat seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, Allah pasti melihatnya. Cubalah kalau salat hadirkan Allah tu. Awak dalam hidup ko Bapak Ibu, kalau awak hadirkan orang awak cintai, terasa nyaman tak? Walaupun nak do di sisi awak. Misalnya kita, bagi orang berpengalaman mencintai Pak, walaupun nak do orang dicintai deketnya, nyo kalalo. Tabayang di nyo atau namanya nyo kenang nyo hadirkan orang yang dicintai itu. Terasa nyaman, senang tu enggak Pak? Terasa nikmat tu enggak tu? Terasa nikmat Pak, mengenangnya itu nikmat. Karena mengenang itu kan menghadirkannya. Jadi orang kalau salat ndak nyo hadirkan Tuhan sama aja ndak salat. Karena ndak tentu sih yang nyo mahduk kasia, menyembah kasia, beribadahnya kasia. Nyo hadirkan saja ndak tu ndak bisa. Maka menghadirkan tu Pak, tu ndak mudah. Barik tu baik. Makanya salat khusyuk itu perlu perjalanan panjang. Tak bisa to 2 poin langsung khusyuk gitu. Perlu perjuangan. Perlu secara terus menerus kita kerajuan dan kita berjuang Bapak Ibu menghadirkan Allah tuh. Awak tagak semayang Bapak Ibu.
Maka kalau ngeri ambo tagak semayang langsung takbir, itu bukan belum tentu menghadirkan, Pak. Coba tagak luri-luri, penuh dengan kesabaran. Awak menghadap kepada Allah. Kemudian takbiratul ihram pertama tu, ikut kan seolah-olah awak menyerah ke, Pak. Awak berperang mah, orang akan menembak awak tu kan mangkit tangan kan? Ikut penyerahan diri itu. Kalau awak mangkit tu mereka tukar penyerahan diri. Sebab awak menghadap kepada Tuhan yang maha besar, melebihi besarnya alam semesta. Tak bisa dibandingkan kebesaran Allah tu kita madu. Awak kau mungkin bukan awak, bumi kau ikut bagikan debu saja yang terapung di luar angkasa. Allahu Akbar, disitulah. Jadi taraso Bapak Ibu awak menghadap, awak hadirkan Allah. Allahu Akbar. Baru taraso salat waktu punya nilai itu. Punya roh tibonyo. Kan penghayatan tu punya roh nak Bapak Ibu. Misalnya Pak merokok. Aduh Pak merokok lah Pak. Satu tu kau Pak merokok ni. Pak Wayu merokok Pak Wayu. Nak gini lah. Dulu lain nak. Masih sekali. Ya merokok sekali. Sabatang. Coba ambil okok tu Pak. Enak. Orang kalau merokok tak lama penghayatan Pak. Coba kalau merokok tu manyanda awak dake tonggak cek nyambui di angin tu. Di pondok di tepi sawah ni nah. Ambil okok cek bagus. Esok lo tu. Batar rasu tu Pak. Penghayatan tu seperti itu. Harus dihayati Allah hadir. Ikut salat, saya tidak ada penghayatan seperti itu Pak. Tidak mungkin kita bisa salat yang benar. Maka orang kalau capek-capek semayang, lambang orang yang salat tidak khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu lambang orang tidak khusyuk, mereka itu semayang. Kalau khusyuknya tu tenang. Orang kalau khusyuk tu Bapak Ibu pembawaannya tenang, jalannya tenang, takbirnya tenang, penuh tumakninanya. Orang biasa kalau khusyuk dalam salatnya Bapak Ibu, khusyuknya di luar salat Pak. Tenang pembawaan, tidak terburu-buru, langkahnya. Jadi orang khusyuk salat tu Pak. Ya kan? Sebab sebagaimana kita sabit tadi, antara salat dengan sabar tu tidak bisa terpisahnya. Orang khusyuk tu orang sabar. Tak mungkin salatnya kencang-kencang situ Pak. Kok salat tarawihnya 5 minitnya, tidur 3 rakaat belum puasa. Itu baru salat khusyuk tu. Alun selesainya baca Al-Fatihah sanggup kuat nak bacanya ayat kan. Sami Allah Akbar. Artinya dia sampai 5 minit semayangnya. Tapi nak mungkin khusyuk tercapai seperti itu. Ya kan? Kalau itu berarti gara-gara baru kecek Tuhan tu. Tuhan mau maduk ke Tuhan dekat itu kecek Tuhan menceli awak. Mereka ke semayang kau kecek. Itulah. Ya kan? Jadi itu kalau ingin kita mencapai kekhusyukan salat, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita hadirkan Allah dalam hidup. Dugaan wak kuat walaupun 100%. Nyo kalau 100% tu Bapak Ibu yakin namanya lah Pak. Karena kalau yakin kan kita belum melihat Tuhan secara jelas, baru yakin. Yakin tu 3 lo tingkatnya dalam Quran tu. Pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Kalau membedakan apa Pak Ibu? Membedakan gitu. Antara ilmu yakin, ainul yakin dengan hakul yakin. Mereka membedakan Pak Ibu. Bapak Ibu yakin atau enggak ada Ka'bah di kota Makkah? Yakin enggak Pak Ibu? Di mana Bapak Ibu yakin? Setidaknya mandanga informasi orang lah balik di sini. Tingkat keyakinan ilmu yakin baru. Atau mencari di apa? Di TV. Ada tingkat yang lebih tinggi dari ainul yakin ni. Ainul yakin tu
agak sekali wak pai ka Makkah pai umrah wak cali ayo iko Ka'bah ko. Wak awai Ka'bah tu kalau pai cium. Berarti tingkat keyakinan wak la'inul yakin. Kalau hakul yakin la tinggal di samping Ka'bah tu puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu keyakinan goyah lah. Kan kalau orang menyebut Ka'bah tu nak di kota Mekah, awak mungkin heran, awak salah 20 tahun situ. Tingke awak salat kusuk karena alun sampai kepada keyakinan awak belum mampu milik Tuhan secara jelas. Wa ma yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat, ya kan? Kalau kau bisa dicari aja kalbu aja. Tapi awak berjuang tuh menduga kuat bahwa Allah itu hadir dalam salat. Aku perjuangan wak barik baik. Ini sekali Pak Ibu kau salat di rumah, ibu-ibu dalam kamar salat tuh, coba ibu hadirkan salat, bukan sekedarlah semayang lah. Coba hadirkan itu. Kalau lu nadir jangan semayang lah Pak. Sampai wak hadirkan dulu. Jusia kan mengecek wak. Jusia wak berhadapan wak. Baru wak mulai salat leh. Kalau nak kata capai aja kusuk lah Pak. Ya kan? Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka pasti kembali kepada Allah. Kalau kita cari di dalam tafsir itu beraneka ragam penafsiran para ulama. Kembali di sini maksudnya meyakini bahwa kita akan mati. Ada juga yang memahami bahwa kita akan kembali kepada kehidupan setelah mati di akhirat. Maknanya apa kalau kita kaitan dengan salatnya? Bahwa orang yang kusuk di dalam salat itu adalah orang-orang yang menduga bahwa salat yang dikerjakan adalah salat penghabisan dalam hidupnya. Salatnya mati lah. Maka Nabi SAW kalau kita lihat dalam hadis Pak, ada 3 pesan Nabi kau Pak. Salah satu apa pesan Nabi Pak Ibu tentang khusus salat? Idza shalla salatan fasalli salatan muwaddi'. Kalau engkau hendak menegakkan ibadah salat, maka salatlah engkau seperti salat orang yang akan berpisah. Apa makna lain dari itu Pak Ibu yang awak pahami? Salatlah seperti orang akan mati. Apa lagi makna lain dari itu? Ada orang nyebut Pak, sarno tu ada orang akan mati semayangnya. Itu maksudnya wa innahum ilahi rajiun. Yo mau deka matinya semayang, mau deka semayang Pak. Mau deka mati nampak ada orang, mau deka mati bisu ya. Ada enggak Bapak Ibu mencelik orang semayang merdeka mati? Enggak mati maksudnya doh, merdeka mati. Merdeka mati itu mode tadi kusuknya tanangnya tuh. Mode bapisah terakhirnya dari salat tuh. Seolah-olah enggak ada salat setelah tu lah. Ikulah pertemuan terakhir di dunia, enggak ada setelah. Itu akan menuntun awak bisa kusuk. Jadi 2 poin kau saja diajarkan oleh Al-Quran. Kalau kita membuktikan dalam kehidupan, tak capai dia wak salat nan khusyuk tadi. Nah, cuma caro-caro di selain dari Al-Quran, ijtihad ulama dibuat formulasinya oleh para ulama itu beraneka ragam. Macam-macam setiap ulama pendapatnya macam-macam. Ada menyebut khusyuk ko pertama diawali wudhu sempurna. Kemudian ketikanya salat, dia harus membuang segala apa yang mengganggu dia dalam salat. Ibu kalau semayang jangan masak nasi lo dulu, masak sambal. Sudah gulai ko tak jarang be semayang. Jadi saya khusyuk tu, Bu. Aku sedang takbir kau telah baam de sambal gulai tadi. Itu kadang kan. Bantulah awak di dalam salat tu, bacaan-bacaan awak menghadirkan Tuhan dalam salat, bacaan-bacaan awak harus bana.
Tumak ninanya kembali di antara rukun kepada rukun perlu ketenangan. Nah, kemudian ada falsafah yang nyuajan di orang-orang gaib zaman dulu Pak Ibu. Merasa kok mantap ya Pak untuk membantu khusuk salat. Bentuk majalan di pematang sawah. Majalan di pematang sawah kalau tak jatuh kaki kanan Bapak Ibu kita padian dia tu kita angkek. Aku angkek teh lihat. Beko jalan jatuh lo kaki kiri belia. Kita angkek tu kita berjalan. Kalau nak angkek, nak tiba ke ujung. Apa maksudnya itu Pak Ibu? Dalam semayang tu awak kan didayu di setan. Didayu di setan awak dalam salat tu Pak Ibu. Sehingga pikiran awak malayang kama-kama. Kalau pikiran awak malayang Pak Ibu, balian bantu awak berjalan di pematang sawah tadi. Malayang balian itu. Ya Bu. Misal ibu sedang salat, ada ndak ibu tak kenal ke pasar bagai? Kalau ibu lanjun ke pasar tu taruh ya, ndak balian tu. Tu beko menjala Bu. Lihat doi si pasar tu beko menjala pikiran tu Bang. Beko assalamualaikum warahmatullahi. Semayang wak gini ya. Itu terjadi beko. Tu beko jalan di pematang sawah tadi. Jangkik kaki jalan, jangkik kaki. Karena khusuk tu perjuangan. Ya kan? Nak mudah salat khusuk tu kan, aku caranya dua. Lah, berarti Bapak Ibu, setelah kita salat dengan khusuk, barulah kita salat dengan sesempurna-sempurnanya. Lalu tuntunan Al-Quran yang lain bagaimana? Terkait ibadah salatnya Pak Ibu. Kalau kita melaksanakan salat di awal waktu atau di jadwal waktunya, di awal waktu, di tengah waktu, atau di akhir waktu. Salat yang diajarkan oleh Rasulullah dan salat menurut tuntunan Al-Quran, salat pada waktu. Aku kita lihat ayatnya. Kita tadaburi balik. Coba Bapak Ibu buka surat An-Nisa, surat Kampe ayat ke-103. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-103, kita ambil ujung saja Pak Ibu, sebab kita tadabur kaitannya dengan konteks yang kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa idza tma'nantum faaqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang ada kaitannya di ujung tadi, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sesungguhnya as-salat kanat adalah alal mu'minin terhadap orang-orang yang beriman, kitaban kewajiban, menjadi sebuah kewajiban, mawquta yang ditentukan waktunya. Ayat ini bicara kepada kita salat ada jadwalnya. Maka mungkin maka kita cari di dalam hadis, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayul amal ahabu ila Allah taala? Ya Rasul, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? As-salah fi awwali waqtiha. Salat yang ditegakkan pada awal waktu. Kalau salat yang kita kaji sempurna, managannya harus di awal waktu. Bapak Ibu, salat yang kita tagaan 5 waktu itu nanti di mubayyin, dipajale oleh Rasul tu dalam hadis. Salat subuh dari mana mulainya Bapak Ibu? Dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari, bukan sampai matahari terbenam.
Fajar tu dua. Fajar kazib, fajar sadik. Fajar kazibnya lo masuk lah. Apa yang dimaksud dengan fajar kazib? Cahaya yang muncul dari ufuk timur membentang ke barat. Tidak lama setelah itu hilang. Itu fajar kazib namanya. Fajar sadik, cahaya yang muncul membentang dari ufuk timur, kemudian membentang utara dan selatan. Setelah itu tidak hilang. Itu namanya fajar sadik. Jadi fajar sadik itulah menentukan kapan waktu subuh masuk. Nah, maka ahli isap gini kok, pakar-pakar astronomi. Awak di Sumatera Barat kok terlalu awal salat subuh awak. Makanya di Masjid Raya Sumatera Barat kok, Masjid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, itu menerapkan keputusan fatwa Majelis Ulama dan juga pakar astronomi. Maka lebih kurang di misalnya masuk jam bara gini, ya, jam 5 nak lewatkan seketik 8 menit baru fajar sadik muncul. Ada orang menyabik, Pak Ibu, berarti lah mau bawa-bawa ke tu semayang awak. Justru awak mengamalian jadwal salat yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Aku aduh masajid menyabik, itu berarti mampu atau menambah apa semayang awak, itu orang nyabik itu. Tidak. Bagaimana salat yang diajarkan oleh Rasulullah mulai jadwal waktu salat subuh itu fajar sadik. Maka di beberapa masjid alun nado yang apa namanya kok, mungkin alun memahami hal seperti itu. Maka banyak pengurus kok menolak apa? Bertahan jena lamo. Sementara Masjid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi Sumatera Barat itulah menerapkannya. Ya kan? Malabian sakete, ya kan, mengundurkan lebih kurang 8 menit. Tapi sesungguhnya itu bukan malambe-lambean jadwal, enggak. Mengembalikan mauquta. Pangkanya tu abilo. Kapan Rasulullah mengerjakan salat subuh? Hari fajar sadik sampai matahari terbit. Itulah jadwalnya. Kalau Bapak Ibu melaksanakan salat sunat fajar, fajarnya kazib atau fajarnya sadik? Sebenarnya fajarnya sadik. Salat sunat fajar itu kerajuan, lazan orang dulu baru kita salat sunat. Sabalun tu masih waktu jadwal salat malam. Ya nah, masih tajud Pak. So, salat sunat fajar tu kerajuan, lazan orang. Salat wa setelah itu baru fajar namanya. Kalau fajar itu dimulainya azan. Nah, kalau tabi matahari semayangnya wah, berarti kita melaksanakan salat tidak berada pada jadwal. Salat zuhur ketika matahari sudah mulai condong ke barat, dulu Rasulullah itu kan tagaan kok. Apa? Tagaan dah. Condong sakete ke barat ya. Berarti waktu salat zuhur masuk. Kapan batasnya? Bayang-bayang sepanjang badan kok tagak atau panjang kok kamari kok lah sama ta. Berarti labilo jadwal salat zuhur tuh. Itu dulu kan, dulu tidak seperti gini. Salat asar kapan? Semenjak matahari sepanjang bayang-bayang tadi sampai lo matahari kota banam, itu satu salat asar tuh. Sementara salat maghrib, salat yang paling pendek jadwal, ketika matahari terbenam sampai hilang awan senja merah. Jadi kalau waktu maghrib itu juga capek ke semayang Pak. Kadang semayang hilang senja merah lah, malam hari semayang lah. Ambo kan misi wiri di arah misi asra atau sekali sebulan. Itu hampir lo tiba waktu isya orang semayang lah Pak.
Kurang kurang sampai maghrib le. Jadi orang kok banyak tak tentu jadwal salat gini. Kalau lah hilang, ndak nampak wacalik langit tu, ndak ada awan merah nampak le. Itulah habis sembahyang subuh. Habis sembahyang maghrib. Pas sembahyang je le. Waktu salat Isya ketika awan sanja merah sudah hilang, malamlah kalam. Kalau hilang sanja merah kan taban-taban matahari hilang. Sampai nanti dua penapik di situ. Ada yang menyebut ketika jam 2 balik malam. Ada yang menyebut sebelum fajar terbit balik. Ada penapik yang paling kuat itu pada tengah malam. Sebab kalau lewat dari jam 2 balik itu dihukumlah masuk siang. Kalender lah berubah siang. Jadi kalau dapat salat Isya tu Bapak Ibu sebelum tengah malam lah kita karajuan. Rasulullah tu melarang jangan engkau tidur sebelum menegakkan salat Isya dulu. Sebab kadang-kadang Pak nak tentu salat Isya tu lalok kan. Jago kadang-kadang jam 2, jam 3. Rasulullah melarangnya. Sabalun awak semua salat Isya, sabalun awak lalok, salat dulu. Ibu-ibu memang ada ibu-ibu ke rumah Pak. Alasannya kadang-kadang tak kuat. Ayo kami ibu-ibu kan nak semayang kamu saji. Bulia ibu-ibu kalau beralasan nak semayang kamu saji kalau masih punya anak ketik. Tapi jangan sampai lalai semayang di rumah. Dengan alasan menyabit tak itu tu, kadang-kadang semayang nak tepek waktu ibu-ibu kurang Pak. Di ujung-ujung waktu malah. Kalau you menyabit nak boleh salat ibu-ibu kamu saji, salat tetap ibu di jadwalnya. Di awal waktu serancaknya. Jangan ujung-ujung waktu. Ya kan? Nah, kemudian satu lagi Pak Ibu. Ini ada tanya awak sekali. Kalau kita salat di awal waktu, lebih utama salat sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Nah, adakah Al-Quran menyebutkan kawak sembahyang pun dikatakan berjamaah? Ada. Atau cari kata ayat setek lagi. Jadi ada dua sebenarnya dalil ayat. Pertama tadi surah An-Nisa tu ayat yang ke-102-nya fa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu mi waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Itu salatnya berjamaah dia jan Pak Ibu. Apabila engkau kan disuruhkan konteks ayat kan Nabi Muhammad tu berada di tengah-tengah mereka di sekeliling sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan di antara kamu berdiri besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka salat besertamu dalam keadaan sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari di belakangmu. Itu kan salat konteksnya bicara tentang parang kok. Jadi Nabi Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah laiba parang pun semayang kau jangan tinggal. Makanya ada salat dalam keadaan parang tu kan modenya. Kita buka ayat tadi Bapak Ibu. Ayat yang ke-43 surah Al-Baqarah. Cuba Bapak Ibu balik. Ini kan wak menurut tuntunan aturan-aturan apa wah tentang salat ku dulu. Ayat yang ke-43 dari surah Al-Baqarah. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Aku dalil kedua. Tegakkanlah olehmu salat, bayarlah olehmu zakat, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah engkau beserta orang-orang yang ruku. Semayang berjamaah ko bana kini nambari Pak. Nanda mana mau masyarakat Islam ko gini ya. Lah mulai enggan mengarajonya berjamaah.
Salat berjamaah di tagaan Bapak Ibu seorang, salat dekat tagaan seorang dibandingkan salat ditegakkan berjamaah. Apa beda tingkih Bapak Ibu? Pahalanya. Dua? Banyak beda. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, apa namanya? Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. 27. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya nyuri itu ada maksud 27 itu. Mulai melangkah bawa wudhu dari rumah, melangkahkan kaki, hanya itu yang di Ibnu Hajar $1 27. 27 tingkih itu. Ancak orang semayang seorang segini. Bapak Ibu, tekanan salat berjamaahku sebenarnya kari. Ada ulama yang menyabui itu. Mazhab Hambali, salat berjamaah hukumnya wajib. Ada dalilnya Pak Ibu, kata mazhab Hambali ku wajibnya. Nyukaplah beberapa dalil Pak. Salah satunya mereka, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa bi uzur. Apa namanya? Apabila ada orang mengumandangkan azan di masjid, falam yujib, ndak satu menjawab dah. Ndak satunya berjamaah ke musajid, lai tadangarinya. Fala salata lahu illa bi uzur. Tidak ada salat baginya kecuali kalau dia punya uzur. Kan kari itu. Misalnya kita di rumah tuh, nah terangah orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, terangah tuh Pak. Ndak wa penuhi azan tu dong. Mungkin kok lalu sama kok yo azan tu apa mah waktu semayang masuk macam. Ya saat azan tu bukan waktu jadwal salat masuk, majak. Salat berjamaah hayya 'ala salat tu kan majak. Kecuali kata usul ada uzurnya. Uzur tu disabun lo banyak luar di sini tuh. Uzur tu misalnya hujan labe, ya kan? Awak sakit. Ada uzurnya di situ utua bangka, orang bapak nyaki. Kau nyak tuh uzurnya Bang. Atau takwi perjalanan menakutkan ketika pai ke rumah dalam perang. Iko nak ada uzurnya doh. Sakit indah. Alai. Pakak nak lo telingoli terangah. Apa uzurnya lai? Parang orang ndak lo doh. Alai bu. Hari nak hujan Pak. Jadi kalau dicalik tu malih saja alasan Pak. Malih saja. Calik jemaah musajid ini Pak Ibu yo kadang-kadang ibu musajid. Ambon nak cok wirid ko Pak Ibu. Kadang-kadang musajid tu udah berlimo ya Pak. Tak kama-kama orang ko painya. Kenapa? Jadi kalau ibu boleh nak solat jamaah ke masjid. Dapat nak perlu 27 ah. Dapat. Tu hadis mengatakan solat bagi ibu-ibu tu tahu utama di rumah di madkhalnya. Aku cari hubungkan dari sekian banyak hadis. Ada ilatnya. Seorang perempuan kalau tidak menjadi fitnah keluar dari rumahnya, maka pahala yang diperdapat oleh ibu-ibu ini sama dengan apa-apa. Apa itu fitnah? Pai kamu saji jam badak-badak ibu-ibu, badak tabah, baparpum-parpum, bajalan melenggok-lenggok, jago ucapan, jago suara, jago matu. Itu apa? Dilarangnya itu tuh. Ya kan? Kok ada orang yang memahami sehingga ibu kok nak boleh sembahyang ke masjid ini orang. Maka Muhammadiyah NU itu membolehkan ibu-ibu salat berjamaah. Maka ada majlis taklim. Pengajian-pengajian NU ada, pengajian Aisyah ada, Pak. Ya kan? Kalau nak ada itu kok hilang apa kok? Kosong masjid kok ni kalau nak ada ibu-ibu kok. Ya kan? Dia boleh. Terutama bagi ibu-ibu
ibu lah pensiun tu mangad rumah lah pak. Kecuali bambaren kalau ibu nak beranak, masih menyusu, masih hamil, masih barat. Makanya ibu-ibu kau tak ada ketegasan bana, ada kewajibannya. Tapi ibu-ibu tak dilarang ke masjid. Jangan kau larang isteri-istrimu ke masjid, Rasulullah. Dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Nyo buto saja ketek. Dia ketek betul lagi ya pak. Lalu dia datang kepada Rasulullah minta izinnya, minta uzur sembahyang rumah. Ya Rasul, ambo buto ah. Dia ada izin dia ambo sembahyang di rumah ya Rasulullah. Pertama Nabi diam misalnya. Dia karena Nabi yang calik buto tu gak sadia lah mencalik kan. Atu Abdullah bin Maktum kau nyapai. Nya panggil di Rasulullah balik. Hal tasma'un nida' bis salah. Li tarangazan. Apakah telingamu dengarkan azan? Kalau azan li tarangai Rasulullah nya mato na buto nya tarango tingo nyariang. Kalau li taranga fa ajib engkau penuhi panggilan tu. Kalau bisa engkau bentangkan tali dari rumahmu ke masjid. Ya kan? Adon kini ko ibu-ibu baca lihat di Timur Tengah kwa nam viral Abdullah Al-Asiri namanya. Abdullah Al-Asiri. Labara umur bapak ibu 75 tahun lumpuh. Tak pernah tinggal salat berjemaah pak. Bensui-ensui ke musajid. Labara umurnya pak. Ini mana lumpuh? Ayo bagus. Itu kita cari apa? Lah 75 ensui ke musajid kuah. Cari pak ibu. Jadi kena awak cari sekali-sekali apa kau kuah. Abdullah Al-Asri. Cacat saja ketik salat berjamaah nak tinggal ke pak? Menginsui mereka ke masjid pak? Ya kan? Nak tinggal sembahyang jamaah tu pak. Aku lari kancang. Badan kue nak tibunya kamari. Tapi kalau main sepeda tibu ke pokok ke Gunung Padang, ke Pantai Yamani, kayu sepeda. Tapi sepeda nak tibu ke masjid. Jadi kini ko sebenarnya tekad awak nak iman tu lah mulai apa, lah pudar. Ya bang. Maka jempol kalau awak cari orang-orang pak ibu, you nak pontong kaki ke musajid, bensui-ensui ke musajid, sakit tu duduk ke pergi salat ke musajid, itu ikut repek bang. Kok dapat model itulah sampai akhir hidupnya. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.